Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kelompok 4 akan mendeskripsikan sebuah gedung bersejarah yang ada di tengah kota. Perkenalkan, nama saya Helmi Fatur Rahman. Saya sedang berada di halaman depan Gedung Arsip Nasional yang ada di Jalan Gajah Mada. Ini salah satu tempat yang cocok untuk ngadem dan enak banget buat ngadem di tengah hiruk pikuk kota Jakarta. Begitu lihat ke sekeliling, kita disuguhi oleh rumput hijau yang rapi, pepohonan berjajar rapi, dan bendera merah putih yang gagah di tengah halaman. Tempat ini cocok banget buat kita bersinggah dan cocok untuk kita kunjungi. Halo, bersama saya Nihar. Saat ini saya berada di spot utamanya, yaitu bangunan Gedung Arsip Nasional. Nah, dari depannya saja sudah terlihat bangunan ini begitu besar, megah, dan klasik. Berwarna cat putih bersih, dihiasi jendela-jendela yang menjulang tinggi berwarna merah bata. Nah, yang paling mencoloknya ini yaitu pintunya sangat besar. Bisa kita lihat, menjulang tinggi berwarna merah bata dengan aksen emas yang mencolok ditambah ukiran detail nan indah membuat pintu ini tampak megah dan elegan. Sampai pada tangga paling atas membuat kita semakin merasakan nyamannya berada di sini. Selain dari aroma bangunan tua yang terhirup, juga hembusan angin membawa aroma tanaman dari taman sekitar yang membuat kita semakin merasakan nyaman, damai, tentram berada di halaman depan ini. Halo, hai semua teman-teman yang menonton video ini. Saya Rati Syarifah dari Kemala Sepatu Ulia sangat merekomendasikan teman-teman semua untuk datang ke tempat yang satu ini. Nama tempatnya itu Gedung Arsip Nasional yang berada di Jalan Gajah Mada. Kenapa sih saya sangat merekomendasikan teman-teman semua untuk datang ke tempat yang satu ini? Karena satu langkah kaki saja teman-teman memasuki gedung yang satu ini, teman-teman seperti masuk ke dalam lorong waktu. Jadi teman-teman itu bisa merasakan aura sejarah yang sangat hebat dan luar biasa, namun dikemas dalam desain interior yang mewah, megah, sedikit kolonialis, dan sedikit ada percikan modernisasinya. Sudah jelas ya teman-teman semua bahwa gedung bersejarah yang satu ini sudah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018 sebagai bangunan cagar budaya yang dilestarikan. Oke teman-teman, pada ruangan ini dapat dilihat dengan kasat mata juga ya bahwa banyak sekali lukisan-lukisan serta relief yang ada pada dinding tersebut. Jadi relief ini sedikit kompleks, namun banyak sejarah atau maknanya yang sangat mendalam. Langkah demi langkah terdengar jelas di ruangan yang sunyi ini. Sunyinya itu cocok deh buat kamu yang pengen belajar di tengah sepi, namun memiliki makna sejarah yang sangat besar dan luas. Berpaduan aroma kayu yang keluar dengan lembut serta warna yang terasa sangat dingin, seakan-akan lidah itu bisa berbicara kayak gini. Enak nih ngetek sambil dengerin musik jazz yang ada di dalam gedung ini. Itu dia keunikan yang ada di ruangan ini. Nah, mau tahu spot apa aja sih yang lebih unik dan lebih menarik? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yimima Faith Kimbi Heskiel akan mendeskripsikan tempat yang satu ini. Saat kita masuk ke dalam ruangan ini, kita akan disambut dengan kotak kaca yang berisi pedang dan artefak kuno yang membuat kita dapat merasakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dahulu saat kita melihatnya. Lalu, selain ada kotak kaca berisi pedang dan artefak kuno, kita juga dapat melihat satu set gong yang tergantung dari palang kayu dengan penuh ukiran, detail ukiran yang rumit dan halus dengan motif khas Nusantara. Selain itu, kita juga dapat merasakan
permukaan logam gong yang terasa dingin, dan aroma kayu tua dari railing tangga yang masih terawat. Selain itu, udara di sini terasa bersih dan menyimpan aroma nostalgia. Mau tahu tempat-tempat berikutnya seperti apa? Ikutin terus ya. Tadi kan di lantai 1, sekarang di lantai 2. Halo semuanya, saya Kanita. Di sini saya akan mendeskripsikan salah satu ruangan yang berada di lantai 2. Mau tahu ruangan apa yang saya deskripsikan? Yuk ikutin terus. Dari yang terlihat, di ruangan ini didominasi oleh furnitur kayu jati berukir. Ada meja tulis kecil dengan detail ukiran yang super halus, lemari tinggi bergaya kerajaan, dan meja marmer bundar yang dilengkapi oleh kursi rotan melengkung yang unik banget. Lantainya juga terasa masih asli dari papan kayu tua yang kokoh dan hangat. Aromanya juga khas bau kayu tua, disertai dengan debu-debu bersejarah. Suasananya yang sunyi, cuma ada suara dari langkah kaki yang menginjak papan kayu dan suara dari angin-angin yang masuk dari jendela. Itu dia deskripsi yang ada di lantai 2. Sekarang kita turun lagi ke lantai 1. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Francis Dayat. Saya akan mendeskripsikan tempat ruangan gedung Arsip Nasional. Di sini ada tempat yang khas dan penyimpanannya kayak penyimpanan Belanda dulu. Dan satu lagi, ini ada tempat taruh koper dan pakaian-pakaian. Ini bekas peninggalan Belanda. Selanjutnya kita langsung ke spot berikutnya. Nah guys, di sini saya berada di gedung arsip Gajah Mada dan saya sekarang berada di halaman belakang dari gedung arsipnya. Di sini yang menarik perhatian saya adalah lonceng. Lonceng ini peninggalan dari zaman VOC dan saya ingin mendeskripsikan lebih dekat tentang lonceng ini. Mari ikuti. Nah, di sini saya sudah berada di dekat loncengnya dan di sini loncengnya masih asli peninggalan dari zaman Belanda. Di sini masih ada tulisan zaman Belandanya dan yang menarik perhatian saya ini lonceng masih kokoh dan tidak ada kerusakan sedikit pun di sini. Dan saya pun di sini bisa membunyikan lonceng tersebut. Mari kita bunyikan lah.